Selamat pagi Lur, saya mau berbagi tips. Jangan sedikit-sedikit ke bengkel kalau punya mobil sendiri, apalagi yang suka mobil kesayangan ya, tapi tiap rusak ke bengkel. Alah, janganlah. Rusak-rusak sedikit sendiri aja lah boy, sendiri aja. Rusak-rusak sedikit sambil olahraga kayak saya nih, rusak-rusak sedikit mah sendiri aja lah gitu. Ibaratnya kunci mobil ketinggalan di dalam mobil ketinggalan di dalam kunci. Contohnya harus bisa itu minimal ya, jangan mecahin kaca lah atau jangan manggil bengkel gitu. Nah itu saya udah beberapa kali ketinggalan mobil di dalam kunci ya, udah berapa kali, tapi alhamdulillah aman, bisa bisa pakai tali, bisa pakai kawat gitu. Jangan dipraktekin, nanti bisa ada yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Pokoknya pelajari aja itulah, kalau ketinggalan mobil di dalam kunci bisa dipelajari itu. Ini mah jangan panggil bengkel. Kedua, ibaratnya kacanya ini nggak bisa turun, kita tinggal bongkar aja lur. Ini nih baut, cara bukanya ini satu, di sini satu, cuman dua. Ibaratnya buka kaca macet gitu ya, cuman dua, ini satu gitu. Dibuka langsung, ininya dibuka nih, ininya dulu diputar nih, putar ke kiri, tarik ininya. Nah ininya udah lepas. Kalau ininya nggak dilepas dulu, ini nggak bisa ditarik ya, ini backlighting ini. Jadi kalau ibaratnya kacanya seret atau nggak bisa turun tiba-tiba, gampang, tinggal pakai obeng plus aja ini mah nih, ini sama ini, tarik, buka, dilihat apa, tinggal disemprot pakai oli biar lancar lagi, atau pakai WD, atau ibaratnya ada yang lepas gitu, gampang gitu. Terus selanjutnya nggak bisa starter, ibaratnya mobilnya ya nggak bisa starter, dipelajari dulu gitu, apa ini dari akinya tekor atau dinamo starternya ya. Minimal itu harus tahu hal-hal yang kecil itu, apalagi yang punya mobil tua lah gitunya. Jadi jangan sedikit panik ke bengkel gitu. Jadi kalau kita ada waktu, lihat tutorial-tutorial seperti ini terus di Google Chrome, apalah di YouTube gitu. Jadi kita biar ada kerusakan tidak panik, atau sudah tahu lah biayanya atau perbaikannya. Kalau ibaratnya akinya tekor, jangan panik, kalau kita lagi santai ditarik aja, dibuka, dicas cuma 20.000, jangan langsung beli gitu. Aki apa? Aki cas lagi. Maaf, ini saya tutorialnya langsung ya, nggak di konsep. Jadi kalau aki kering juga bisa dicas lur. Jangan kata bengkel aki kering nggak bisa dicas, bisa dicas sok. Dicas aja, cobain 1 hari ini bagus lagi. Jadi cirinya aki lemah itu, kalau aki lemah itu gini bunyinya, kayak berat aja kedengeran. Tapi kalau akinya bagus mah dia cetrek cetrek, tapi nggak mau starter. Itu biasanya dinamo starternya atau apalah bagian, pokoknya daerah 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 starter ya di bagian dinamo. Tapi kalau di starternya berat, ngek ngek ngek, nambah itu aki akinya lemah. Nah berat itu juga bisa bisa dari starter, bisa dari dinamo starternya yang berat. Jadi ada dua kemungkinan kalau masih nembak ke sana, antara aki sama dinamo starter. Tapi kalau nggak ada sama sekali dari sini, bisa dari sikring juga bisa. Nah selanjutnya yang harus dipelajari untuk yang koleksi mobil sendiri ya, panas panas mobil. Jadi kita harus kontrol ini nih, temperatur temperatur diusahain setengah, jadi setengah. Kalau lebih dari setengah, aduh kering tenggorokan. Kalau lebih dari setengah itu kita harus berhenti dulu ke jalan, itu berarti udah nggak aman. Udah nggak aman. Dilihat dulu kipas radiatornya nyala gak, extrapannya, atau enggak airnya nggak ada, bisa dari bocor, bisa memang overhead dari mesin gitu. Biasanya sebelum temperatur ini naik nih lur ya, biasanya itu pengalaman saya, airnya itu mendidih, jadi kedengaran lah dari mobil. Jadi sebelum ampere ini naik nih, sebelum ampere panas naik, biasanya dengerin kalau di depan ada suara kayak air mendidih gitu. Nah itu penyebab dia akan naik panas gitu.
Jadi sebelum ampere ini naik itu airnya akan habis dulu, akan habis. Jadi air itu nggak bolak-balik ke radiator karena di radiatornya kayak nggak bisa muter lah di dalam situ. Jadi airnya keluar lewat kempis, kempis yang cadangan gitu. Jadi airnya keluar dari situ mendidih. Tapi kalau normal makan airnya dingin lagi karena nggak normal, jadi airnya mendidih, keluar, lumer, habis, akhirnya jadi panas karena nggak ada airnya di dalam mesin gitu. Itu yang menyebabkan panas ke sini ampere gitu, karena airnya habis. Yang selanjutnya yang harus dipelajari, minimal tahu lah gitu, RPM. RPM ibaratnya nggak mau diem atau nggak mau apa, RPM-nya nggak stabil atau nggak ada lamsamnya, itu bisa dari eh, sensor ISC. Sensor ISC itu bisa dibersihkan, atau kalau udah nggak bisa dibersihkan harus diganti. Harganya kisaran 250.000. Jadi itu yang mengatur gas buang, hampir sama dengan yang ada di katalis knalpot, itu ada sensor oksigen. Nah itu sama, kalau itunya kotor, kalau sensor itunya kotor atau rusak, itu ke RPM dan ke mesin suka mati gitu. Sensor-sensor itulah minimal lah bos 3 bulan sekali dibersihkan sendiri, gampang, tinggal pakai obeng sama kunci lah, gampang, tinggal dibuka-buka, dibersihkan gitu. Jadi jangan mau pakai aja, kali-kali dilihat kap motornya, bisa ada kabel yang mau putus bekas digigit tikus, itu kita harus amankan pakai solasi atau didobel lagi pakai apa gitu. Jadi jangan cuma pakai aja, kita kali-kali perhatikan buka kap motor atau tengok ban bisa sobek kena paku atau apa gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit ke bengkel, minimal bisa ganti lampu. Kalau wipernya ini rusak, kita tinggal beli ke Borma, ukurannya diukur beratnya berapa senti, beli ke Borma, dibuka, pasang sendiri gitu. Itu kan hal-hal gampang ya, kayak pasang lampu, pasang karet wiper. Terus ini kayak audio nggak jalan ya, audio nggak jalan, dilihat dulu sikringnya. Sikring itu ada 2 di box kap motor, 1 di ruangan mesin, sama di sini 1 di bawah dashboard ini nih. Jadi sikring, kalau itu sikring bagian yang kecil biasanya. Kalau ini yang di bawah setir ini bagian sikring yang sangat penting mesin biasanya gitu. Jadi harus dipelajari juga sikring lampu berapa ampere, biasanya 15 sampai 20, sikring ECU, sikring klakson. Kalau klakson tiba-tiba nggak jalan, dilihat sikringnya gitu. Terus sikring extra pen, sikring lampu sen, itu semuanya pakai sikring lur. Jadi ya ini bagi yang awam aja, kalau udah para suhu ya jangan dihiraukan lah obrolan seperti ini. Jadi untuk para pemula aja yang belum biasa ngerawat mesin. Nah, extra pen juga kita harus didengar ya, ibaratnya udah setengah jam nggak jalan atau udah 1 jam, berarti extra pen nggak jalan kan biasanya kedengaran nih, kayak AC, kalau AC nggak dinyalain deng, bunyi suara extra pen. Nah itu harus diperhatikan lur. Yang pertama, kalau lagi macam-macam mudik, ampere panas, jangan sampai nunggu ngebul. Jangan sampai nunggu ngebul kita baru turun ya di kap motor. Selanjutnya seperempat harus diketahui bagi yang memiliki mobil pakaian pribadi ya, yang istilahnya mobil kesayangan. Jadi harus tahu harga seperempat yang ori, yang KW1, KW2 itu banyak ya. Jadi minimal kita kalau ada kerusakan mau beli sendiri atau beli di bengkel langsung gitu. Cuman harus diperhatikan itu, kalau di online kadang mereknya sama, ibaratnya kalau dari Toyota, tapi kualitasnya beda, barangnya beda gitu. Jadi harus diperhatikan, lebih baik kalau untuk hal-hal yang penting di bengkel langsung aja, dibawa contohnya atau apanya. Nah jadi yang harus dipelajari itu, apalagi mobil pribadi ya, bagian apanya kita minimal tahu lah. Jadi jangan sedikit ke bengkel, kita harus punya feeling dulu sendiri, baru kalau kita udah nggak bisa
seperti saya baru ke bengkel gitu, begitu Lur.